النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. La tashtashir, jangan engkau meminta masukan atau kau ceritakan permasalahanmu. Ghaira nadbin hazimin yaqdin, selain kepada orang yang ringan, detail dalam urusan, atau pakar, begitulah ya, pakar. Qad istawa fihi israrun wa i'lanu, juga bagi yang sama antara dimintai masukan, dimintai saran secara rahasia atau terang-terangan. Kata lainnya adalah ikhlas. Jadi jangan pernah kau minta saran kecuali kepada orang yang ahli dan orang yang ikhlas. Ahli dan apa? Ikhlas. Jangan meminta saran kepada orang yang ahli dan kecuali kepada orang yang ahli dan ikhlas. Berarti kalau kita mau meminta nasihat, kita mau meminta arahan, bimbingan, itu mintalah kepada orang yang memiliki dua kriteria ini. Satu apa? Ahli. Nomor dua apa? Ikhlas. Kalau itu urusan-urusan yang jelas-jelas urusan punya kaitan dengan akhirat, urusan agama, ya, maka ditambahi satu lagi kriterianya. Ini masuk di dalam kata ahli. Ya, ahlinya dalam arti adalah ahli mengarahkan sesuatu itu menjadi baik, sesuatu itu menjadi ibadah. Ahli mengarahkan segala sesuatu itu menjadi lebih takwa. Jadi karakter ahli itu begitu. Kalau zaman saran untuk sepeda motor, ya yang penting montir kan. Masuk sepeda motor ke tukang jahit kan ya. Ya malah digunting. Nah, kalau masalah baju ya ke tukang jahit. Kalau masalah sepatu tukang sol dan sebagainya, ini namanya ahli. Tapi kalau dalam urusan yang bukan teknis-teknis duniawi, urusan kehidupan, urusan akhirat, yang dimaksud ahli, nggak usah ditambahin, yang dimaksud ahli adalah ahli mengarahkan sesuatu menjadi ibadah, sesuatu menjadi takwa, sesuatu menjadi dekat dengan Allah. Itu namanya ahli. Kita kasih contoh aja biar paham. Ini pernah saya contohkan tapi saya ulang lagi, tidak apa-apa. Datang orang kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mengeluhkan tentang rezekinya yang tidak pernah cukup. Kita tahu Imam Syafi'i adalah orang yang ahlinya ahli, tapi bukan off the course. Ini ahlinya, maksudnya adalah orang tercerdas zaman itu. Imam Syafi'i kalau membaca kitab sebelah kanan, sebelah kirinya ditutup. Karena kalau kelirik hafal. Kelirik itu hafal. Beliau kalau ke masjid itu telinganya ditutup. Karena kalau kebuka telinganya berangkat ke masjid itu nanti jadi hafal. Rego bawang piro, brambang piro, lombok piro dan sebagainya. Karena sekali dengar hafal. Di Tarjamatul Syafi'i itu dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu rebahannya mutajian, tidur miring. Tidur miringnya Imam Syafi'i itu bisa menemukan 300 masalah. Ya, 300 masalah. Permasalahan fikih dan sebagainya, dan jawabannya. Kalau rebahan kita bisa menemukan berapa masalah? 300 masalah tanpa jawaban. Insya Allah. Itu cerdasnya Imam Syafi'i. Saya pernah ziarah ke sana, ke tempatnya Imam Syafi'i. Depannya ditulis, Hada Syekhul Masyaikh.
Masyayikhul Muslimin. Kalau tidak salah tulisannya begitulah pokoknya. Ini adalah gurunya para guru orang Islam. Ya. Fi kulli baladin, fi jami'il balad, untuk setiap negara. Terus diterangkan bahwa mazhab beliau yang besar itu di mana saja, termasuk di Indonesia. Imam Syafi'i. Nah, datang orang kepada Imam Syafi'i yang super cerdas, yang jenius seperti itu. Datang dalam rangka apa? Mengeluhkan, meminta saran, mencurhatkan kaitannya masalah rezeki. Ya Imam, ya Syekh, saya itu rezekinya tidak pernah cukup. Memang berapa kamu, apa kerjaanmu? Dianalisa. Kerjaanku begini. Berapa gajimu? Sekian. Oh ya udah. Kalau kamu pengen cukup, berapa tadi gajinya? Katakan 5 dinar gitu ya. 5 dinar. Oh ya sudah. Kalau memang 5 dinar, mulai besok kalau pengen cukup, mintanya gaji jangan 5, 4 saja. Setiap hari 4 saja. Loh, 5 itu tidak cukup sehari. Kenapa 4? Sudah. Kamu datang ke sini mau apa? Minta saran. Ya sudah itu. Wong zaman biyen langsung sami'na wa ta'na. Nek wong zaman saiki ngaco Pak Guru. Pulang. Ya bener lah. Wong 5 aja tidak cukup, apalagi 4. Datang lagi. Loh, 5 aja tidak cukup, apalagi 4. Ini hitungannya usbu kalau tidak salah. Usbu itu minggu, pekan per pekan. Ya. Ada di kisah kitab lain tidak disebutkan apakah itu tiap pekan atau bulan atau apa. Pokoknya intinya 5 tidak cukup, apalagi 4. Datang lagi. Loh, ini 5 aja tidak cukup, apalagi 4. Ya sudah, kalau begitu sesuai analisa beliau itu juga nganalisa tentang fikih wanita dan akurat luar biasa kan beliau ini. Ya sudah, kalau begitu sesuai analisa berarti minta saja gaji bukan 5, bukan 4, tapi 3 saja. Pulang, ba'da hinin, setelah sekian masa ternyata cukup, datang lagi, bukan dalam rangka karena kurang, enggak. Cuman penasaran, 5 orang cukup, 5 tidak cukup, 4 tidak cukup, begitu 3 cukup. Tidak terlalu banyak agenda-agenda tak terduga. Biasanya kan agenda tak terduga kan macam-macam. Sing HP ini ketelindes truk. Dilalah harus membayar ini, membayar itu, anak loro, ya, anak rewel, bojo rewel. Wah, sebenarnya. Nah, anak rewel masih mending. Paling jaluk mobil-mobilan. Nah, istri rewel. Nah, alhasil datang, ini saya cuma heran, ya Syekh, kenapa 3 ini justru cukup? Padahal 4 tidak cukup, 5 tidak cukup. Kemarin pada saat 4 itu kejadiannya aneh-aneh. 5 apalagi. Ini 3 itu cukup. Ini kenapa? Beliau mengibaratkan dengan minuman. Cuman kali ini minumannya ada sedotannya enggak ya? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, kalau ini air susu, kalau katakan air susu setengah gelas, kalau ditambahi 1 sendok, kira-kira bertambah enggak airnya? Bertambah. Tapi kalau 1 sendoknya yang buat nambahi itu adalah 1 sendok air kencing, ini kira-kira bertambah atau dibuang semua? Bertambah atau dibuang semua? Bertambah. Habis itu dibuang semua. Ngono to, sampean kira paham. Bertambah, habis itu dibuang semua. Ya begitu. Sudah paham? Sudah paham atau belum? Jenengan ketok-etok ah. Dianalisa oleh Imam Syafi'i, kalau pekerjaan seperti itu kok ada jadi 4, jadi 5, itu pasti tambahan-tambahan yang kurang benar, tambahan-tambahan kiri, tambahan-tambahan yang tidak tepat, ada bukan haknya. Maka setiap harta yang bukan haknya ditambahkan ke yang hak, yang mestinya yang hak adalah 3, terus ditambahi menjadi 4, kan bertambah secara zahir. Tapi kalau yang 1 ini tambahan ini menjadi 4, 1 tambahan ini adalah air kencing, maka semuanya kebuang.
Harta halal 3, ditambahi 1. Harusnya kan menjadi 4. Enggak. Justru yang 1 itu bukan hanya ngerusak dirinya, tapi ngerusak semua. Understand? Maka terus kemudian banyak sekali agenda-agenda dari Allah yang tidak karu-karuan. Jadi 4 ini tidak pernah cukup. Apalagi ditambah 1 lagi yang haram menjadi 5. Secara zahir memang 5. Kayaknya nambahi jumlah, tapi ternyata menghilangkan semua. Understand? Sekarang paham ya? Saya pernah ngaji ini di beberapa kantor langsung kowe gitu. Habis itu saya dipanggil sama bosnya. Kok Ustadz kok ngajinya gitu? Ustadz masih sudah tahu ya? Loh, saya tuh apa pernah saya kesini? Ya belum sih, tapi kok Ustadz sudah tahu? Loh, saya tuh enggak tahu. Tapi kok tepat banget lah, itu dia. Aku ya orang ngerti. Saya ini bukan sing hooh tenan kuwi. Ya memang begitu, Mas. Ini aja wis sampean coba nek ndak percaya dicoba, sampean nyambut gawe di sebuah tempat gitu ya, gajinya sekian, habis itu nyari tambahan gaji yang ndak bener ya, apa ngambil barang milik kantor dan sebagainya, masukkan barang-barang dari itu, nanti 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya kerasa kalau ndak bakal cukup. Itu banyak sekali agenda-agenda dari Gusti Allah yang tidak terduga dan menghabiskan yang ada ya. Bukan yang haram itu bukan hanya merusak dirinya yang haram, bukan, tapi merusak pula yang halal, persis seperti tadi itu. Jadi kalau ada air susu 1 gelas ditambahi 1 sendok, bertambah atau dibuang semua? Bertambah terus dibuang semua. Cetha wela-wela. Maka sampean bilang sama bos sampean, nggak usah sing aneh-aneh, Pak, kalau memang yang bukan hak saya nggak usah ditambah-tambahkan. Tapi kalau besar ya gimana ya? jangan seperti itu. Masya Allah. Itu alhasil kita kembali lagi ke tema bahwa orang yang curhat, orang yang mencari saran yang tepat itu adalah kepada orang yang ahli. Kalau itu urusan-urusan yang bernuansa, urusan ada kaitannya dengan tanggung jawab akhirat, urusan agama, urusan kehidupan yang ini bernuansa keberkahan, bernuansa pahala, bernuansa dosa atau ganjaran dan sebagainya, hukum apalagi, adalah nyari orang yang ahlinya itu ahli mengarahkan sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih takwa ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi orang datang kepada Abu Nawas mengeluhkan tentang rumahnya yang terlalu sempit. Intinya adalah kalau kita mau curhat kepada orang yang nek habis curhat ke situ tuh jadi tambah kepingin ibadah, tambah syukure, tambah apa? Tambah eling karo Gusti Allah dan sebagainya. Terus rumah saya sempit, wahai Abu Nawas. Lah terus kamu pengen apa? Oh, saya pengen longgar. Kamu ada berapa di rumah? Saya di rumah ada katakan 5 orang. Suami, istri, anak 3. Lah terus pengen apa? Pengen tambah longgar. Oh, lah punya uang enggak buat melonggarkan, buat membesarkan rumah? Punya, tapi sedikit. Berapa? Katakan cuman berapa lah, 2 juta apa piye gitu. 2 juta meh gedhekke omah. Nganggo apa gerdus apa piye? Akhirnya, tapi saya mantap sama engkau ini biasanya bisa macam-macam. Abu Nawas kan aneh-aneh. Abu Nawas itu Masya Allah bisa mati hidup lagi. Nah, dalam kisah-kisah itu luar biasa. Abu Nawas mau terbang ya bisa, Abu Nawas bisa memindah, macam-macam lah. Menghitung bintang ya bisa, menghitung Abu Nawas kamu bisa menghitung? Bisa. Bagaimana cara menghitungnya? Jumlah bintang itu sama persis dengan jumlah bulu kudamu. Lah terus bulu kuda ya dihitung dewe. Pokoknya unik-unik kalau Abu Nawas itu unik-unik. Nah, kali ini ditanya, ya sudah, kalau kau pengen
tambah longgar rumahmu, itu uang yang cuma 2 juta, belikan ayam, belikan sekeluarga ayam, sepasang ayam. Masuk sekeluarga ayam, jadi ada keluarga manusia, ada keluarga ayam. Kira-kira tambah sempit enggak? Tambah sempit. Besok lagi datang kepada Abu Nawas, malah tambah sempit Abu Nawas. Oh tambah sempit, mau pengen tambah longgar, belikan sekeluarga bebek, keluarga bebek. Malah tambah sempit, sekeluarga kambing. Oh tambah sempit. Singkat cerita, karena terus tambah sempit berminggu-minggu, berbulan-bulan, wah surah kuat, ini gimana? Kau itu ngasih saran kok ndak cetha ngene. Nah, datang ke sini minta apa? Minta saran, minta nasihat, ya sudah itu nasihatnya. Tapi ini kami menjadi tambah sempit, ya sudah. Kepengen longgar bener longgar. Jual semua. Kamu datang ke rumah, kalau sudah kira udah longgar, datang ke sini lagi. Barang dijual, longgar enggak? Wah, longgar. Bener wingi kata wah. Datang lagi kepada Munas, gimana longgar? Ya, kenapa kok kemarin sempit? Jawabannya adalah yang sempit itu hatimu. Ya, hatimu. Belum menemu perbandingan. Yang sempit itu hatimu. Kalau engkau hatinya longgar, ya longgarlah semuanya. Perbanyak bersyukur. Kembali ke tema, kurang lebih seperti itulah kalau kita mau curhat kepada seseorang, yang arahkan kita syukur, yang arahkan kita ibadah. Itu di pertama. Yang nomor 2 adalah masalah ikhlas. Ikhlas ini yang paling sulit untuk dideteksi. Wis pokok kalau masalah ikhlas itu orangnya itu yo enggak pasang tarif kali ya. Karena ada tuh orang buka konsultasi seluruh urusan, jodoh minggat, pesugihan, pengelarisan, semua beres hanya dengan 500.000. Ada enggak seperti itu? Ada. Saya kira dulu itu cuman di koran-koran. Zaman dulu kan masih koran. Anda mumet masalah jodoh, rumah tangga, pengelarisan dan sebagainya. Saya kira itu cuman zaman dulu. Ternyata kemarin saya lagi buka-buka di sosmed, nang TikTok yono ternyata. Iki yo buka konsultasi, membuka aura. Wah kurang nek kuwi jane kok. Aduh parah. Ya kalau pengen tahu keikhlasan, mungkin jauhlah dari yang seperti itu. Lebih tepat paling gampang koyo Kanjeng Nabi, memiliki keprihatinan tanpa diminta. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Punya perhatian. Rasulullah itu pingin semuanya baik. Rasulullah itu pingin semuanya sholat. Rasulullah itu pingin semuanya masuk surga. Rasulullah itu pingin semuanya sabar. Kurang lebih seperti itu. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta bayaran dari setiap dakwah yang kuberikan. Biarkan yang membayar adalah siapa? Rabbul alamin. Ini langka banget, langka. Tapi kalau nyari yang tingkat keikhlasannya ya 90, 80 masih ketemu. Nek sing 100% ketoke longko banget. Dakwah zaman dulu itu benar-benar membiayai. Kalau dakwah zaman sekarang bateni yo. Bateni bahasa Indonesia apa? Gitu ya. Bateni. Ya Allah. Tapi semoga-moga ikhlas walaupun sulit. Kata beberapa ulama, orang ikhlas itu sekarang nyaris tidak ada. Yang ada adalah diikhlas-ikhlas-ke. Dan itu sudah bagus. Sing penting yang tidak yang tadi itu loh. Anda mumet soal rezeki, pasar sepi, orderan sepi, istri minggat, suami minggat, on gitu toh. Terus silahkan nomor WA ini, bukan yang seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.